Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jean Vanessa, NIM B10611911079, Prodi Ekonomi Islam. Saya akan mempresentasikan pasar modal syariah mengenai PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Hal utama yang perlu kita pelajari yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan Charwen Pokpen Indonesia Tbk. Nah, PT ini didirikan di Indonesia pada tahun 1971 yang memperoleh izin pemerintah Rakyat Indonesia dengan fasilitas penanaman modal asing berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian Rakyat Indonesia tanggal 29 November 1971 nomor 616 MS-X1 1971 untuk mendirikan pabrik pakan ternak di Jakarta di atas area seluas 24 hektar dengan para pendiri adalah Sumet Djiaravanon, Jaran Ciaravanon, Montri Djiaravanon, Jones Purnama Sudarma SH. Dengan nama PT Charwen Pokpen Indonesia Animal Feed Mill Co. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Pemerintah Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor YA-1907-21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didirikan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 2289 tanggal 26 Juni 1973. Serta telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 65 tanggal 14 Agustus 1973 tambahan nomor 573. Perusahaan ini memulai produksi komersialnya pada tahun 1972 dengan kapasitas sebesar 20.000 ton per tahun. Jenis produksi yang dihasilkan antara lain adalah pakan ternak dan pakan unggas. Selanjutnya, pada tahun 1976 dan 1979, perusahaan melakukan ekspansi usaha ke Surabaya dan Medan dengan mendirikan pabrik pakan ternak yang berkapasitas masing-masing 24.000 ton dan 80.000 ton per tahun. Setelah mengalami beberapa kali peningkatan produksi pada saat ini, perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 650.000 ton per tahun yang tersebar di Jakarta di area seluas 27.280 meter dan Medan di area seluas 17.595 meter. Dengan mengamati perkembangan permintaan pasar udang yang semakin meningkat pada tahun 1988, perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke bidang produksi pakan udang dengan mendirikan pabrik untuk memperkuat posisi pemasaran pakan unggas perusahaan. Maka dalam rapat umum luar biasa pemegang saham tanggal 24 April tahun 1990, para pemegang saham perusahaan memutuskan untuk mengambil alih 80% saham PT Charwen Pokpen Jaya Farm, suatu perusahaan yang berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang pembibitan ayam ras. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi dan misi dari PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk. Nah, visinya itu ada dua. Yang pertama, menjadi perusahaan tangguh dan terintegrasi dalam industri agribisnis dan akukultur. Yang kedua, menjadi perusahaan tempat para profesional mengembangkan diri dan berkarya bagi perusahaan dan negara. Adapun misi dari PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk itu ada tiga. Yang pertama, ikut serta menyehatkan dan mencerdaskan bangsa dengan menyediakan sumber protein yang bernilai gizi tinggi dan murah, seperti produk makanan yang telah disediakan oleh PT Charwen Pokpen Indonesia sendiri. Yang kedua, ikut serta mengembangkan industri agribisnis dan akukultur di Indonesia.
Dengan adanya bisnis ini, diharapkan kita dapat mengembangkan industri yang ada di Indonesia untuk menunjukkan kepada negara lain ataupun kepada internal kita bahwa di Indonesia mampu untuk membuat sebuah produk yang bernilai bisnis dan akukultur yang mampu bersaing di pasar nasional. Selanjutnya, ikut serta menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Dengan berkembangnya usaha ini diharapkan mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru untuk para rakyat Indonesia sendiri agar tidak menganggur dan memiliki penghasilan yang tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lokasi perusahaan. Adapun lokasi perusahaan ini itu berada di Jalan Raya Surabaya Mojokerto kilometer 19, Desa Beringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Sharoen Pokpen Indonesia Tbk ini yang bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembang biakan, dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi, termasuk unit cold strong, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar sejauh yang diizinkan oleh undang-undang. Dan perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972. Nah, adapun produk utama dari Sharoen Pokpen Indonesia adalah pakan ternak yang diproduksi oleh 7 fasilitas produksi perseroan dan anak perusahaan yang berada di Medan, Bandar Lampung, Tangerang, Semarang, Sidoarjo, atau 2 unit yakni Sepanjang dan Krian Plain, dan Makassar. Bentuk dari pakan ternak yang diproduksi oleh PT Sharoen Pokpen Indonesia dapat berupa konsentrat, butiran, ataupun butiran halus. Selanjutnya yaitu mengenai day old choke atau DOC. Nah, ini adalah memiliki 2 jenis produk. Yang pertama, broiler DOC, anak ayam yang berumur 1 hari yang dijual kepada peternak untuk dibiakan menjadi ayam potong. Broiler dikembangkan biakan selama 30-45 hari sebelum dipanen pada berat rata-rata 1,39 sampai 2,45 kg atau setara dengan berat bersih 1,11 sampai 1,96 kg daging ayam. Adapun petelur DOC adalah anak ayam berumur 1 hari yang dijual kepada peternak untuk dibiakan ayam petelur. Ayam petelur mulai memproduksi telur pada umur 18 minggu sampai 80 minggu. Secara rata-rata ayam petelur memproduksi 1 telur setiap 24-28 jam pada masa bertelur. Untuk konsumsi dari petelur DOC diberikan pakan ternak berbentuk concentrates dengan kandungan utama yakni karbohidrat agar anak ayam tersebut tetap tumbuh dan berkembang. Sharoen Pokpen Indonesia yaitu berupa makanan olahan ayam yang telah tersebar di seluruh Indonesia yang sangat familiar dan kita sangat mengetahuinya. Nah, produk perseroan ini memberikan kontribusi terbesar ketiga kepada penjualan adalah makanan olahan. Produk makanan olahan perseroan diproduksi oleh beberapa fasilitas pengolahan daging ayam milik perseroan yang terletak di Cikande, Banten, Salatiga atau Jawa Tengah, Medan atau Sumatera Utara, Sidoarjo atau Jawa Timur, dan Mojokerto, Jawa Timur. Golden Fiesta menyediakan produk olahan ayam dengan berbagai jenis bentuk. Cem dan Oke menyediakan produk olahan ayam. Diharapkan mampu menembus angka penjualan tertinggi dari produk makanan olahan ayam siap jadi ini. Nah, IPO atau penawaran umum perdana PT Sharoen Pokpen Indonesia. PT ini melakukan IPO pada tanggal 18 Maret 1991. Pada awalnya, pihak perusahaan menawarkan saham sebesar Rp2.500.000. Lalu, untuk memiliki PT tersebut memiliki saham sebesar Rp5 juta. Dan jika diakumulasikan akan mendapatkan
Total saham terdaftar yaitu 7.500.000. Presentasi dari saham tersebut diperkirakan sebesar 33,33%. Nah, dengan harga penawaran saham yaitu 5.100 dan dan dana yang terkumpul yaitu sebanyak 12.750. Dengan Biro Administrasi Efek yaitu PT Mitra Jasa Korpora dengan penjamin emisi utamanya yaitu PT Dana Reksa, PT Makindo, PT ASEAN Development Securities, PT Surya Security. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio keuangan dari saham Charoen Pokpen Indonesia TBK tahun 2020. Nah, rasio ini dibandingkan dengan 2020 dan 2019 itu mengalami perbandingan angka yang signifikan. Seperti ROA di 2020 itu 9,75%, sedangkan 2019 itu adalah 11,80%. ROE 13,80% dan 2019-nya 17,10%. NPM-nya itu 5,30% dan untuk 2019-nya itu 5,80%. Nah, sedangkan DER-nya itu pada tahun 2020 42% dan 2019 itu adalah 44%. Meski perbedaan dari tahun 2020 dan 2019 itu mengalami perbedaan yang signifikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Charoen Pokpen Indonesia ini tetap mengusahakan dan tetap memasarkan produknya atau tetap mengembangkan produknya di pasar modal. Nah, adapun riwayat pembagian dividen pemegang saham ini dari tahun 2016, 17, 18, 19 dan 2020 itu pada tahun 2019 itu adalah dividennya 188. Nah, dengan jumlah 1,93 triliun. Sedangkan tahun 2020 itu 81 dan jumlahnya 1,32 triliun. Meski mengalami penurunan dari 2019 ke 2020, Charoen Pokpen Indonesia ini tetap eksis berada di pasar internasional dan tidak menutup kemungkinan bahwa pada pemegang saham ini meskipun mendapatkan laba yang turun, tetapi mereka tetap mempertahankan sahamnya untuk berada di Charoen Pokpen Indonesia. Nah, sedangkan aktivitas pasar ini kita lihat pada tahun 2019 dan 2020 itu mengalami penurunan juga disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, meskipun dalam aktivitas pasar ini pada tahun 2020 itu mengalami penurunan dari 2019, Charoen Pokpen Indonesia ini tetap memproduksi atau tetap memasarkan produknya hingga ke pasar internasional ya, meskipun turun. Nah, kenapa gitu kan? Nah, meskipun memiliki rentan yang turun dari aktivitas pemasarannya, mereka tetap eksis dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Charoen Pokpen Indonesia ini, dengan harapan pada tahun yang akan datang aktivitas pasar akan kembali naik dengan bertambahnya rasio keuangan maupun riwayat pembagian dividen pemegang saham. Harapannya di tahun berikutnya akan mengalami peningkatan, dan dengan adanya COVID-19 ini semoga cepat berakhir agar kembali pulih saham dari Charoen Pokpen Indonesia TBK ini. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis di pembahasan selanjutnya. Ya. Nah, jadi pada tahun 2020 terdapat sebuah informasi mengenai kenaikan laba dari PT tersebut. Meskipun tidak ada jaminan mengenai kepastian ekonominya, harga saham dari PT ini sering mengalami penurunan.
Nah, penurunan saham terendah tahun 2020 sendiri dapat dilihat pada bulan Maret. Pada waktu itu, saham dari perusahaan agribisnis ini terletak pada kisaran 4.580 dengan tingkat persentase sebesar minus 19,65%. Nah, meski mengalami penurunan yang sangat signifikan pada 2 bulan berikutnya, harga saham dari PT ini sendiri mengalami kenaikan. Untuk April, PT tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 4.600 dengan tingkat persentase sebesar 0,44%. Nah, dan dividen dari PT itu sendiri juga sangat bagus. Meski sering mengalami penurunan harga saham, dividen yang diperoleh sendiri juga tidak mengalami penurunan yang berarti. Jadi, tidak perlu khawatir jika ingin membeli saham dari PT tersebut. Haruslah paham mengenai profil usaha yang hendak diambil, hendaklah mengerti mengenai pola saham dan terutama pada bidang makanan. Karena ini merupakan hal dasar yang akan terus dicari dan diminati oleh konsumen. Saham dari perusahaan itu sendiri juga mengalami peningkatan pada bulan Oktober 2020. Perusahaan ini sendiri mengalami kenaikan pada setiap indeksnya. Untuk IDX 30 mengalami peningkatan sebesar 0,52%. Pada beberapa indeks lainnya juga terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Misalnya saja pada IDX Mainboard terdapat peningkatan lebih dari 5%. Jadi saya sendiri tidak merasa dirugikan ataupun keberatan jika harus menanam saham di sini. Perusahaan yang telah tersebar di seluruh Indonesia untuk layakan usaha ini sangatlah direkomendasikan dengan menyajikan produk yang bersih, membuat orang tidak khawatir untuk memakannya ataupun menggunakan produk yang berasal dari PT Shaolin Pokpen Indonesia Tbk ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari perkataan ataupun penyampaian informasi yang keliru. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.